Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Sandi, NIM 02011182328242, kelas B mata kuliah Ilmu Negara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan nge-review film yang saya tonton yang berjudul Djokro Aminoto Guru Bangsa yang diperankan oleh Reza Rahadian. Baiklah, di sini saya akan nge-review video tersebut. Djokro Aminoto lahir pada 16 Agustus tahun 1882 di Madiun, Jawa Timur. Djokro kecil tumbuh dari keluarga bangsawan. Saat kecil, ia pernah melihat kekejaman Belanda yang dilakukan pada buruh karet. Saat itu, ia mulai berpikir untuk menghentikan penderitaan rakyat. Djokro yang berasal dari keluarga bangsawan berkesempatan menempuh studi administrasi pemerintahan di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, Djokro menjadi salah satu pegawai pemerintahan Hindia Belanda dengan posisi sebagai juru tulis. Saat usia Djokro memasuki dewasa pada tahun 1904, Djokro menikah dengan seorang putri Bupati Ponorogo. Setelah menikah, Djokro memutuskan hijrah ke Semarang setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara istrinya yang sedang hamil tetap tinggal di Ponorogo. Hijrah ini telah terpikir sejak lama dan juga didorong kata-kata kakeknya tentang hijrah. Di Semarang inilah Djokro mulai masuk ke dalam pergerakan politik yang memperjuangkan nasib Bumi Putra. Pada suatu saat, Djokro pulang untuk melihat anaknya yang saat itu telah lahir. Mertua Djokro itu memang masih marah akibat Djokro yang dulu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pada 6 Januari 1913, Djokro hijrah lagi ke Surabaya. Kali ini, istri dan anaknya ikut pindah bersama dengan Djokro. Pada 26 Januari 1913, dia bersama Haji Saman Khoedi resmi menetapkan perubahan nama Serikat Dagang Islam yaitu SDI menjadi Serikat Islam yaitu SI. Dengan demikian, SI menjadi organisasi politik pertama yang menyuruhkan kemerdekaan Bumi Putra dari penjajahan Belanda di awal tahun 1900-an. Sebelum UED, UTOM atau BO memang telah berdiri, yakni pada tahun 1908. Tetapi dalam pandangan Djokro, BO hanya dikhususkan keanggotaannya untuk kaum priai. Djokro bertekad menjadikan SI sebagai organisasi yang mengayomi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Dalam film ini disebutkan bahwa hanya dalam waktu 4 tahun setelah didirikan SI sudah memiliki 180 cabang dan 700.000 anggota di seluruh pelosok Indonesia. Jumlah ini meningkat 20 kali lipat dari jumlah anggota pada masa awal pendirian SI yang disebutkan pada film ini. Pidato-pidato Djokro juga mampu menumbuhkan semangat kebangsaan serta harapan kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat jelata. Djokro menyuarakan tentang persamaan kedudukan antara pemerintahan Hindia Belanda, priai, dan masyarakat kecil. Oleh karena itu, rakyat banyak menyebut Djokro sebagai Ratu Adil atau Kesatria Peningin. Karena dalam kurun waktu 70 tahun sejak mangkat Pangeran Diponegoro, tidak ada lagi pemimpin yang dapat kedudukan khusus di hati rakyat. Hal ini juga disebutkan oleh kiai yang ditemui Djokro pada saat Djokro hijrah. Sebab besarnya pengaruh Djokro di tengah masyarakat itulah pemerintah Hindia Belanda menjuluki Raja Jawa tanpa mahkota. Serikat Islam Hijau dipimpin bos Djokro Aminoto dan Haji Agus Salim yang lebih mengutamakan peningkatan kualitas pendidikan bangsa untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang mampu memerdekakan Hindia Belanda dari penjajah kelak. Contoh hasilnya adalah Gus Nur yang kemudian hari lebih kita kenal sebagai Presiden RI pertama Insinyur Soekarno, dan juga Sekar Marjan,
Tokyo yang sayangnya di era tahun 1950 sampai 1960-an justru memimpin pemberontakan terhadap RI dengan Darul Islamnya, dan akhirnya tewas di hadapan ribu tembak. Serikat Islam Merah dipimpin oleh Samuel yang lebih beraliran kiri alias komunis. Anggota utama adalah para tokoh-tokoh yang kemudian di era kemerdekaan berubah SI Merah menjadi terang-terangan yaitu Partai Komunis Indonesia. Mereka lalu tewas akibat terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun, yaitu Musoh, Alimin, dan Darsono. Sekalipun SI tidak secara tegas menyatakan dirinya sebagai partai politik, namun tidak tunduk jelas-jelas menentang sikap penjajahan di Indonesia. Aksi-aksi SI di daerah-daerah senantiasa membela kepentingan rakyat, terkadang sampai kepada perlawanan untuk mengakibatkan pertumpahan darah. Peristiwa ini di Cimaremen, Garut telah menyebabkan Cokro Aminoto ditangkap dan ditahan di penjara. Sampai pada akhir dari cerita ini, makna hijrah masih membuat bingung Cokro Aminoto dan menganggap hijrah itu adalah perpindahan dari penjara ke penjara lain. Setelah hampir 6 bulan Cokro di penjara, ia dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Dan akhir perjalanannya, Cokro pun menulis sebuah surat di dalam penjara yang isinya, "Ya Allah, masihkah aku pada kiblatmu ketika engkau membawa aku dari penjara satu ke penjara lainnya? Ataukah penjara adalah hijrahku menemani manusia dan kemerdekaannya? Ya Allah, inikah jalan panjang hijrahku?" Cokro Aminoto pun dibebaskan setelah 6 bulan di penjara karena tidak terbukti bersalah. Kata Indonesia digunakan oleh kaum Bumi Putra menggantikan Hindia Belanda. Serikat Islam terbelah menjadi dua. Satu tetap mengikuti Cokro dan Abu Salim, dan satu lagi mengikuti Samuel menjadi Serikat Islam Merah, cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Kemudian Waitari menikah dengan Kusno atau sering kita sebut Soekarno. Setelah beberapa bulan ibunya wafat, Cokro Aminoto wafat pada tahun 1934 di Yogyakarta. Kusno atau Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Samuel dibuang ke luar negeri. Tetapi setelah merdeka, ia kembali ke Indonesia menjadi penasihat pribadi Presiden Soekarno. Abu Salim menjadi Menteri Luar negara Indonesia yang pertama setelah Indonesia merdeka. Dari review film ini ada juga kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, saya akan membahas kelemahan dari film ini. Jadi kelemahan pada film ini adalah pengguna 3 bahasa sekaligus Belanda, Indonesia, bahkan bukan Melayu ataupun Jawa. Di dalam film ini, sebagai rakyat jelata diceritakan hanya paham bahasa Jawa saja. Tetapi film ini ketika menggunakan bahasa Belanda, mereka pun dapat memahaminya. Yang kedua, para tokoh tidak menggunakan bahasa Jawa secara seluruh dalam kesehariannya. Dan juga ada kelebihan, yaitu tokoh utama dalam film ini sangat berhasil mengaduk emosi penonton dalam setiap kejadiannya, terutama ketika detik-detik terakhir istri Cokro Aminoto akan wafat. Reza mampu menggambarkan kesedihan yang sampai ke hati penontonnya. Jadi, akhir dari review film ini, Cokro Aminoto mengajarkan kepada generasi bangsa agar menghindari sikap rakus dan serakah serta memanfaatkan aji mumpung dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Inilah reviewan dari film Cokro Aminoto, Guru Bangsa.
Dan maaf jika ada kata-kata saya ucapkan salah. Demikian dan terima kasih.